Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu Guru SD 2 Bojong Gedang. Mohon maaf pada kesempatan ini saya mengundang semuanya mengganggu kegiatan ibu-ibu pada hari ini. Sebentar saja ya Bu. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan mendiskusikan tentang visi misi sekolah kita. Visi misi sekolah SD 2 Bojong Gedang. Seperti yang kita ketahui, mengapa di sekolah harus ada misi-misi dan bagaimana fungsi atau tujuan daripada misi-misi tersebut. Untuk itu, marilah kita bersama-sama menanggapi, memperhatikan dan mempelajari tentang maksud dan tujuan adanya visi dan misi di sekolah. Maksud dan tujuan visi misi dalam rangka pelaksanaan observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah oleh atasan pada PMM. Nah, itu jadi kepala sekolah mengadakan observasi itu di sekolah berdasarkan visi dan misi yang ada di sekolah tersebut. Yang kedua, upaya memprestasikan visi misi dan prioritas satuan pendidikan yang berpusat pada peningkatan kualitas pembelajaran. Nah, jadi visi misi itu bertujuan untuk masa yang akan datang, masa yang akan depan. Bagaimana tujuan kita dalam pembelajaran atau mendidik, melatih anak didik kita untuk masa yang akan datang. Nah, itu karena adanya visi dan misi ya. Selanjutnya, apa itu visi misi? Nah, seperti yang tadi dibahas oleh saya sepintas, visi misi adalah pandangan dan wawasan ke depan. Nah, jadi pandangan tujuan kita ke depan ya, bagaimana mau dibawa kemana anak didik kita itu. Nah, itu visi misi adalah pandangan dan wawasan ke depan terkait cita-cita, inspirasi, motivasi serta keunggulan atau kekuatan seluruh warga sekolah terkait dengan wujud sekolah di masa yang akan datang. Nah, apa yang dimaksud dengan warga sekolah? Ya, diantaranya yang pertama kita guru termasuk kepada warga sekolah. Yang paling utama itu adalah anak didik kita. Tujuan pendidikan di sekolah ini, bagaimana tujuannya itu sesuai dengan yang ada pada misi tersebut. Selanjutnya, misi adalah langkah-langkah strategis dan praktek yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi. Nah, jadi misi itu adalah langkah-langkah. Bagaimana langkah-langkahnya, strateginya, penyusunannya dalam kegiatan sehari-hari ibu-ibu. Bagaimana tujuan kita itu satu ya, mewujudkan anak sesuai dengan visi dan misi tadi ya. Jadi kita itu harus memiliki langkah-langkah strategi dan sebagainya. Bagaimana strategi pembelajaran, bagaimana kita menghadapi anak dan sebagainya. Karena dalam keseharian itu banyak kasus-kasus yang dapat kita temui, dari antaranya anak yang bandel, anak yang berantem dan sebagainya. Bagaimana kita cara mengatasinya? Dan kita mempunyai tujuan pelajaran. Nah, dalam tujuan pelajaran tersebut kita harus memiliki strategi. Bagaimana strategi memberikan pelajaran terhadap anak kita itu. Selanjutnya, nah, menurut Bapak Ibu, bagaimana seandainya sebuah sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas, apa yang akan terjadi? Coba diantaranya kira-kira bagaimana kalau seandainya di suatu sekolah tidak ada visi dan misi? Ada yang bisa menjawab atau menjelaskan, mungkin dari ibu atau dari bapak, bagaimana kalau di suatu sekolah tidak ada visi dan misi, apa yang akan terjadi? Ada? Ya sama ya, pemikiran sama pasti seperti saya ya. Di antaranya, kalau di sekolah itu tidak ada visi dan misi, tujuan kita itu tidak akan tercapai ya, tidak akan terpenuhi, tidak sesuai dengan sasaran kita. Kan tujuan kita sama, yaitu mencerdaskan anak bangsa, yang mencerdaskan murid-murid kita. Nah, itu tujuan kita sama dengan berbagai teknik, berbagai cara. Yang penting satu tujuan kita itu menciptakan, mencerdaskan anak bangsa, yaitu diantaranya. Nah, kalau tidak ada visi-visi akan seenaknya.
Ya, karena dalam visi misi itu ada aturan-aturan, tujuan-tujuan tertentu ya. Mungkin seenaknya saja kita mengajar seenaknya, waktu tidak tertentu dan sebagainya. Nah itu diantaranya. Selanjutnya mari kita tutup. Visi, tadi ada misi, sekarang visi. Visi kita sekarang adalah masa depan murid kita. Masa depan murid kita adalah masa depan bangsa kita, jelas ya. Nah, visi dan misi atau suatu lembaga, visi dan misi suatu lembaga adalah suatu komponen yang penting dalam memadu arah dan tujuan, menjadi landasan utama dalam mengarahkan seluruh upaya dan sumber daya sekolah untuk mencapai tujuan bersama. Nah, jadi di sini ada visi. Visi kita sekarang adalah masa depan murid. Bagaimana murid kita? Jadi murid kita itu ditentukan. Nah, jadi untuk tercapainya masa depan murid yang disesuaikan dengan cita-cita itu tergantung kepada kita, mau dibawa kepada anak kita, anak didik kita. Nah itu diantaranya. Dan visi dari suatu lembaga adalah suatu komponen. Jadi komponen di dalamnya itu ada komponen-komponen atau strategi yang dikatakan, yaitu dalam pencapaian tujuan kita. Nah itu adalah visi ya. Selanjutnya, nah sekarang pengertian visi misi sekolah. Pengertian visi misi sekolah ada yang pertama yaitu mengarahkan, yang kedua meningkatkan, mendorong perbaikan kelanjutan dan membangun identitasnya. Itu diantaranya pentingnya ada misi sekolah. Mengarahkan, bagaimana cara kita memberikan arahan jelas bagi seluruh warga sekolah. Meningkatkan, dengan visi misi yang inspiratif warga sekolah akan memiliki motivasi atau dorongan yang kuat atau mengembangkan potensi-potensi yang ada di warga sekolah ini. Yang berikutnya mendorong perbaikan berkelanjutan, mendorong siswa-siswi kita untuk lebih maju, yang melakukan dengan cara bagaimana caranya dengan melakukan evaluasi ya. Setelah kita melakukan evaluasi, mengukur kemampuan siswa, baru kita mengadakan perbaikan secara terus-menerus demi kemajuan sekolah. Kan sekolah ada KKM dan sebagainya, itu tujuan seperti itu. Jadi kalau anak atau siswa belum mencapai nilai KKM, nah itu diadakan perbaikan. Yang sudah mencapai KKM itu disebut dengan pengayaan. Itu diantaranya ya. Jadi itu mendorong, memotivasi siswa untuk mencapai tujuannya. Yang berikutnya yaitu membangun identitas. Visi misi yang kuat akan menciptakan citra dan identitas sekolah yang unik dan dapat dikenali publik. Ya, jadi visi dan misi itu, kalau kita membuat visi dan misi di sekolah itu harus yang unik ya, supaya dikenali oleh publik. Kalau publik itu adalah halayak ramai ya. Jadi ciri khas. Jadi visi misi itu mempunyai ciri khas. Contohnya sekolah kita, ya sekolah itu ada ciri visi dan misi tidak sesama dengan SD-SD yang lain. Contoh kita di Bojonggedang, visi dan misi kita tidak akan sama dengan SD 1 atau 3 Bojonggedang. Nah itu seperti itu ya. Itu visi dan misi. Yang berikutnya yaitu komponen visi dan misi sekolah. Ini adalah komponen daripada misi sekolah atau visi dan misi sekolah yang kita sebutkan tadi. Yang pertama adalah tujuan strategi. Tujuan yang akan dicapai sekolah dalam rangka jangka panjang. Nah itu dalam visi dan misi itu adalah tujuan dalam jangka panjang. Jadi pertama kita masuk sekolah awal semester ya, kita mengadakan diskusi bagaimana visi dan misi kita untuk setahun yang akan datang atau ya tahun pelajaran yang akan kita laksanakan ya. Yang kedua nilai-nilainya. Visi dan misi sekolah mencerminkan nilai-nilai luhur sesuai dengan profil Pancasila. Jadi harus disesuaikan dengan profil Pancasila ya. Jadi kalau kita membuat visi dan misi itu disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang berikutnya ciri khas ya, seperti yang saya katakan tadi. Suatu visi dan misi di sekolah itu harus mempunyai ciri khas ya. Visi dan misi menjadi pembeda atau penanda antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Seperti yang saya katakan tadi, di SD kita tidak mungkin sama dengan visi dan misi yang ada di sekolah-sekolah yang lain. Yang berikutnya adalah landasan. Visi dan misi harus memiliki landasan yang jelas dan berkelanjutan. Bagaimana tujuannya yang disebut berkelanjutan, yaitu tahun ini kita merencanakan ini, tahun berikutnya kita susun lagi dan disesuaikan dengan visi yang tahun yang lalu ya. Jadi ada berkelanjutan, ada berkesinambungan ya. Jadi sesuai dengan tujuan kita semuanya.
Yang selanjutnya yaitu proses penyusunan visi dan misi. Yang pertama itu analisis, mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi sekolah saat ini. Jadi kalau kita menyusun visi dan misi itu disesuaikan, kita menganalisa dulu keadaan di dalam sekolah kita ya. Bagaimana kalau adanya tantangan, adanya dan sebagainya ya yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Yang berikutnya merumuskan cita-cita melalui prakarsa perubahan. Sekolah merumuskan visi jangka panjang yang menjadi cita-cita untuk dicapai ke depannya. Ini adalah cita-cita yang berhubungan dengan siswa dan kemajuan sekolah. Yang berikutnya menyusun misi. Dengan visi yang jelas, sekolah menyusun visi atau langkah-langkah strategis untuk mewujudkannya. Nah, jadi itu untuk menyusun visi itu ya kita berdasarkan daripada misi tadi ya. Jadi dengan visi yang jelas sekolah dapat menyusun visi. Untuk selanjutnya visi misi SD 2 Bojong Gedang. Nah, seperti yang kita telah susun kemarin, untuk jangka yang ke depan yaitu adalah menciptakan sekolah yang berprestasi dalam akademis, beriman, berakhlak mulia dan berkepribadian serta berwawasan lingkungan. Nah, inilah sebagai visi dan misi sekolah kita. Jadi kita harus dapat melaksanakan sesuai dengan visi dan misi yang ada. Kita semua guru-guru di sini harus tahu, harus jelas kemana arah kita, kemana tujuan kita. Dalam keseharian itu kita harus selalu ingat misi dan visi dan misi sekolah kita di tahun pelajaran yang akan datang. Nah, ini adalah pewujudan daripada misi dan visi sekolah SD 2 Bojong Gedang. Ya, di antaranya semuanya harus dapat mengetahui, dapat mencermati, ya, dapat melaksanakan untuk kegiatan pembelajaran di masa yang akan datang. Nah, sekarang misi sekolah kita yaitu mewujudkan lulusan yang unggul dalam bidang akademik dan non akademik. Yang kedua, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan komunitas belajar sepanjang hayat, yaitu guru, peserta didik, orang tua saling belajar sepanjang hayat. Tiga, mewujudkan pendidikan yang mengedepankan pembentukan profil belajar Pancasila. Yang keempat, mewujudkan pendidikan yang menjamin hak belajar. Kemudian yang kelima, yaitukah mewujudkan pendidikan mengembangkan keterampilan di abad 21. Nah, itulah adalah misi daripada sekolah kita. Mungkin penjelasan saya pada kesempatan ini hanya sampai di sini. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyikapi, menyadari, dan semuanya kita ciptakan atau bercita-cita untuk mewujudkan anak bangsa atau istilahnya siswa-siswi kita tercapai semua tujuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan. Dan sebelum saya tutup, apabila ada pertanyaan dari Ibu Bapak Guru, saya persilakan. Ada sedikit Pak. Sedikit aja ini pertanyaannya, mohon kita renungkan. Apabila ada visi misi suatu sekolah dianggap oleh kita bagus atau berhasil atau baik, umpamanya sekolah tertentu. Nah, dalam kita menyusun visi misi sekolah kita, bolehkah kita mengadopsi sebagian daripada misi-misi sekolah lain? Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Terima kasih kepada Bapak Wali kelas 6 yaitu Pak Wawan SPD telah memberikan pertanyaan. Ya, seperti tadi dikatakan, bagaimana seandainya ya sekolah kita mengadopsi dari visi dan misi di sekolah lain. Ya, menurut saya itu boleh-boleh saja Pak, dengan hal yang baiknya ya. Jadi apa salahnya kalau yang baik kita tiru ya, tapi jangan sampai semuanya. Jadi ngomong adopsi teh baik gue semuanya, jangan sampai seperti itu. Jadi kita ambil yang baik-baiknya, itu bagus Pak ya, ya. Jadi menurut saya boleh saja kita mengadopsi visi dan misi sekolah kita demi ya untuk referensi juga boleh ya, untuk referensi kita bagaimana hal-hal yang baiknya boleh kita ambil dari sekolah yang lain.
Demikian mungkin Pak, terima kasih. Ada lagi? Bapak, mungkin saya mau menambahkan perihal pertanyaan Pak Wawan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin menambahkan jawaban dari Bapak tadi yang perihal pertanyaan Pak Wawan tentang pengaplikasian visi dan misi dari sekolah lain di sekolah kita. Ya mungkin benar kata Bapak, bisa kita aplikasikan pada visi dan misi kita selagi tujuannya masih sama. Kalau misalkan tujuannya sama, kita bisa aplikasikan di sekolah kita. Tapi selagi tujuannya berbeda, mungkin visi misinya juga akan berubah dan ditambahkan, mungkin seperti bertakwa dan lain hal sebagainya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke Bapak Adi ya telah menambahkan jawabannya. Memang benar satu tujuan, yaitu selagi tujuannya satu tujuan, boleh-boleh saja kita mengambil atau mengadopsi dari visi dan misi sekolah lain ya. Seperti contohnya bertakwa, itu kan kadang-kadang ya setiap sekolah itu suka ada kalimat takwa istilahnya. Nah itu seperti itulah. Jadi itu diantaranya. Baik itu. Terima kasih penambahannya dari Pak Adi. Untuk selanjutnya. Tidak. Ya, nah kalau tidak ada, mungkin alhamdulillah ya dalam kesempatan ini kita telah mengadakan diskusi tentang visi dan misi. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan. Dan pada kesempatan ini saya mohon maaf kepada ibu bapak sekalian apabila penjelasan saya, perkataan saya yang kurang berkenan di hati para ibu bapak saya. Di semuanya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.